Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita bersama-sama patut bersukacita karena Tuhan menolong dan menuntun kita untuk kita memasuki Minggu Advent yang pertama di tahun 2021. Dan saat ini kita juga akan bersama-sama merayakan iman kita di dalam perjamuan kudus. Oleh sebab itu mari kita siapkan hidup dan hati kita masuk di dalam ibadah Minggu Advent yang pertama. Ibadah Minggu Advent yang pertama saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang selalu setia memelihara dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah kiranya atas saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan kita melantunkan pujian dari Kidung Jemaat 85, Kusongsong Bagaimana. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini Tuhan mengingatkan untuk kita tetap melihat kehidupan kita ketika kita sering berbuat dosa. Sabda Tuhan mengingatkan di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31 yang demikian. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Memperhatikan sabda Tuhan, ternyata kita masih jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Mungkin kita masih sering melukai sesama kita, atau bahkan kita sering mengecewakan Tuhan karena kita sering berbuat dosa. Tetapi Tuhan berkenan mengampuni setiap dosa yang kita lakukan ketika kita mau menyesali dan juga bertobat. Kita kembali hidup di dalam kehidupan yang baru. Kita memuji Tuhan dengan lagu pengakuan dosa. Dari pelengkap Kidung Jemaat 219, di saat ini ku angkat tembang.
Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagi setiap kita yang dengan sungguh hati mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, Tuhan berkenan memberikan pengampunan di dalam hidup kita. Kita akan terima berita anugerah yang terambil di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 yang demikian. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Demikianlah berita anugerah untuk kita semua. Kita tanggapi dengan sukacita. Kita lantunkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 231. Di dalam suka, di dalam duka. Terkasih di dalam Kristus, pada minggu ini kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman kita. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Dan Ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah Ia makan. Dan Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang demikian. 1. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga kerajaan Allah. Dan yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan ke dalam perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tidak selamat tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan
Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Saudara yang terkasih di dalam Kristus, selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan menyesali setiap dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari bersama kita berdoa. Ya Tuhan Sang Sumber kehidupan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, roti dan anggur yang ada di meja ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita semua. Sebelum kita menerima roti dan anggur di dalam sakramen perjamuan ini, marilah sekali lagi kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan kita Yesus Kristus dalam kemuliaannya di sorga yang memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah dikorbankan menjadi tebusan yang sempurna. Terimalah dan makanlah, serta mengingat akan pengorbanan Kristus yang memberi keselamatan bagi kehidupan kita. Mari bersama kita makan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, anggur yang ada di dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan menjadi tebusan yang sempurna. Terimalah dan minumlah, serta mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan memberikan keselamatan bagi kita. Mari bersama-sama kita minum. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap di dalam hati kita yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya,
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita hendak bersama-sama menerima pemberitaan firman yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36 yang demikian. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab itu ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Saat ini Tuhan izinkan kita semua untuk merasakan sukacita di Minggu Advent yang pertama di tahun 2021. Tuhan mengingatkan di dalam kehidupan kita bahwa merawat kehidupan dengan doa dan iman, berjaga-jaga dan tetap percaya merupakan hal yang penting dan tidak bisa kita abaikan. Ketika kita sedang menantikan tamu yang akan datang berkunjung di rumah kita, tentunya kita pasti akan mempersiapkan segala sesuatu itu dengan baik. Mungkin kita akan menyapa dengan sukacita,
Atau mungkin kita sudah menata rumah kita dengan baik dan bersih, rapi. Atau bahkan mungkin kita sudah menyiapkan makanan atau hidangan yang akan nanti kita sampaikan atau kita berikan kepada tamu yang sudah kita nantikan. Begitu halnya di dalam kehidupan kita ketika kita menantikan kedatangan Tuhan atau menantikan hari Tuhan. Tentunya harus demikian, karena yang kita nantikan adalah tamu istimewa, karena yang kita nantikan adalah Sang Penyelamat kita. Di dalam penantian itu ternyata ada tanda-tanda. Tuhan mengingatkan ketika sudah ada pohon ara yang bertunas, maka akan muncul atau sudah tiba saatnya itu musim panas sudah dekat. Begitu pula ketika kita menantikan kedatangan tamu. Mungkin ada orang yang sudah melihat, lalu ada yang memanggil kita, atau bahkan ada suara kendaraan yang sudah mulai mendekat di rumah kita. Itulah tanda-tanda tamu yang akan datang. Tetapi tanda-tanda hari Tuhan atau kedatangan Tuhan ternyata bisa kita rasakan, bisa kita lihat dan kita menyaksikan dengan adanya bencana alam, adanya peperangan, dan itu baru tanda-tanda dan permulaan. Kita bisa bayangkan di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36. Ternyata tanda-tanda hari Tuhan itu membuat manusia menjadi takut, membuat manusia menjadi khawatir. Karena apa? Karena di dalam hidupnya merasa belum siap untuk menyambut kedatangan tamu, merasa dalam hidupnya belum bisa melakukan apa-apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya manusia menjadi takut, manusia menjadi ragu, dan manusia menjadi khawatir ketika melihat tanda-tanda hari Tuhan. Di tengah-tengah situasi itu, Kristus akan datang. Bila sebelumnya dipandang rendah dan ditolak orang pada waktu ia datang, ketika ia lahir di bumi, bagi mereka yang menolak Kristus, bagi mereka yang tidak percaya, maka kedatangannya itu menjadi penghakiman yang mengerikan. Tetapi bagi orang yang percaya dan tetap menantikan di dalam kesetiaan, itu akan menjadi hari-hari yang menyenangkan. Itu akan menjadi hari-hari yang membahagiakan. Karena bencana, peperangan, atau peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan, ketika itu terjadi, kita sudah siap karena kita memegang teguh iman kita. Kita percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika Tuhan mengingatkan kepada umatnya, maka Tuhan juga harus mempersiapkan umat pilihannya, orang percaya, untuk tetap berjaga-jaga. Dimulai dari ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh di atas dirimu seperti suatu cerah. Artinya kita tetap diingatkan untuk berjaga-jaga. Kita diingatkan untuk tidak fokus dengan dunia. Kita diingatkan untuk tidak terlalu berbahagia secara duniawi, tetapi Tuhan mengingatkan agar kita berbahagia dan bersuka cita secara rohani, dengan cara kita tekun berdoa, dengan cara kita rajin beribadah, dengan cara kita berbuat baik, dengan cara kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini ketika menantikan hari Tuhan. Dan bahkan di ayat yang ke-36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa,
supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan, agar kita bisa merawat iman, merawat hidup ini dengan doa. Karena dengan doa kita bisa waspada, bisa berjaga-jaga, bersiap-siap, dan mempersiapkan dengan baik untuk menyambut tamu agung, tamu istimewa, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan di minggu Advent yang pertama. Sudahkah kita berbenah diri? Sudahkah kita menata dan membersihkan hati kita? Sudahkah kita menyambut Tuhan dengan penuh rasa syukur dan bahagia? Sudahkah itu kita lakukan di dalam kehidupan kita? Atau justru kita merasa takut karena kita belum melakukan apa-apa? Karena selama ini kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita masih membenci sesama kita. Kita masih sering bertengkar. Kita masih berbuat dosa. Dan bahkan kita jarang berdoa dan berbakti. Tetapi pagi hari ini, minggu Advent yang pertama, mengingatkan di dalam suasana sukacita Advent, mari tetap berdoa, berjaga-jaga. Itulah cara kita merawat kehidupan yang sudah Tuhan berikan untuk kita menantikan kedatangan Tuhan. Selamat memasuki minggu Advent yang pertama. Tetap berjaga-jaga dan berdoa. Kita siapkan hidup dan hati kita menyambut kedatangan Tuhan. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa kita bersyafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur serta hormat kami haturkan kepadamu ya Allah, Sang Sumber kehidupan, Sang Juru Selamat kami, yang memperkenankan jemaat-Mu GKJ Argo Mulyo untuk kami boleh menikmati dan memasuki minggu Advent yang pertama. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami untuk kami merawat hidup kami di dalam menyambut hari Tuhan dengan cara kami berdoa dan berjaga-jaga, agar hidup kami tetap senantiasa siap siaga untuk menantikan kedatangan-Mu. Kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Argo Mulyo. Tuhan memberkati kami semua, para majelis dan jemaat. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menjadi pelayanan yang hidup untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini masih sakit, di dalam proses pemulihan kesembuhan. Mari Tuhan Engkau menolong dan menguatkan, memberikan kesabaran dan hikmat. Kami percaya Tuhan senantiasa akan menjamah dengan tangan-Mu yang penuh dengan kasih, dengan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, hingga saudara kami ini boleh merasakan anugerah kesembuhan, mujizat kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih bersekolah. Mari Tuhan Engkau menolong anak-anak-Mu ini. Kiranya proses belajar mereka Tuhan tetap sertai, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesehatan dan ketekunan ketika belajar. Kami percaya melalui pendidikan yang Tuhan berikan, Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami berdoa ya Allah untuk orang tua mereka. Biarlah melalui setiap pekerjaan, usaha, karya yang ditekuni, Tuhan memberikan berkat melalui semuanya itu, untuk mencukupi setiap kebutuhan keluarga dan bahkan kebutuhan anak-anaknya yang saat ini masih bersekolah. Kami berdoa ya Allah untuk orang tua kami yang saat ini sudah adiuswa. Tuhan menolong dan memberkati orang tua kami di dalam usia sepuhnya. Kiranya kekuatan, kesehatan, damai sejahtera dan pengharapan di dalam iman boleh Tuhan tetap berikan. Ya, orang tua kami ini boleh merasakan sukacita bersama dengan keluarga menikmati hari tuanya. Kami berdoa terkhusus untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih bergumul secara pribadi, yang saat ini menantikan pasangan hidup.
yang saat ini masih mencari pekerjaan, yang saat ini masih menanti momongan, dan yang saat ini masih bergumul menyelesaikan pekerjaan ataupun tugas-tugas di sekolah mereka. Tuhan memberkati ya Allah, melalui setiap apa yang dipergumulkan. Tuhan memberikan kesabaran, hikmat, hingga nantinya Tuhan menjawab sesuai dengan waktu Tuhan sendiri. Dan kami percaya di dalam iman Tuhan akan menjawab dan mengabulkan setiap permohonan di dalam doa mereka. Kami berdoa ya Allah untuk bangsa kami Indonesia, kota kami Salatiga. Tuhan memberkati pemerintahan kami yang saat ini masih bergumul, berjuang untuk memutus pandemi COVID. Kami bersyukur kami boleh melalui pandemi ini penuh dengan sukacita dan terus menerapkan protokol kesehatan. Dan melalui penyertaan Tuhan, Tuhan memampukan kami untuk keluar dari pandemi ini. Dan hingga nanti Tuhan boleh memberikan kami kebebasan, memberikan kami sukacita, hingga kami boleh melalui pandemi COVID ini dengan penuh ucapan syukur karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Allah. Inilah doa dan seruan kami, inilah pengharapan dan iman kami. Kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita hendak bersama-sama bersyukur. Kita bersama-sama mengumpulkan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dengan kita mengingat sabdanya Roma pasal 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bersyukur dengan mengumpulkan persembahan diiringi pujian pelengkap Kidung Jemaat 172 di heningnya malam ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita mengingat sabda Tuhan, agar kita tetap percaya dan tekun di dalam doa, serta terus memiliki pengharapan agar kehidupan kita tetap dikuatkan oleh Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah Minggu Advent yang pertama saat ini dengan kita bersuka cita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 212. Ya Allah, kasih-Mu besar.